Halo, jumpa lagi dengan saya Adi di VA Channel. Kali ini saya akan membahas DLMS PASONE 4800 di dalam softwarenya. Nah, apa aja sih menu yang ada di dalam software DLMS PASONE 4800? Yuk kita lihat. Nah, jika teman-teman setelah membuka ini belum connect, teman-teman pastikan di posisi pojok atas ini sudah posisi online. Untuk menghubungkannya, teman-teman bisa lihat cara menghubungkannya di video saya sebelumnya. Nah, yang sekarang ini setelah ini terhubung, teman-teman bisa melihat semua menu yang ada di DLMS PASONE 4800. Kita mulai bahasnya ini dari awal banget, dari yang paling kiri. Di sini ada gain. Nah, gainnya ini di bagian input dan juga output ini sudah bisa dilihat di sini dari 0 dB maksimum hingga 12 dB. Di bagian output juga sama, minus 60 sampai dengan 12 dB di maksimumnya. Untuk di bagian input dan di bagian output ini semuanya ada di sini, ada normal dan inverse. Ini maksudnya jika di manualnya ini ada namanya 0 derajat dan 180 derajat. Jika di posisi inverse ini berarti 180 derajat. Kemudian di bagian input dan outputnya semua ada untuk mute-nya. Jadi teman-teman bisa mematikan channel yang tidak digunakan. Kemudian di bagian gate, gate ini hanya ada di bagian inputnya aja. Teman-teman bisa setup untuk gate-nya jika ada noise di bagian input. Tapi ini jarang sekali digunakan. Kemudian di bagian kompresor, teman-teman bisa setup atau di sini menjadi limiternya. Nah, untuk limiternya ini biasa saya gunakan sih di bagian outputnya aja. Kemudian ada limiter di sini. Nah, limiter ini fungsinya ini biasanya di bagian output. Nah, di sini teman-teman bisa lihat output 1 sampai output 8, ada threshold, attack, rasio, release, GNI. Nah, untuk rasionya ini teman-teman bisa fungsikan jika ini 1:sekian, maka ini fungsinya menjadi kompresor. Untuk memfungsikan menjadi limiter, teman-teman harus pastikan di sini posisinya menjadi limiter. Nah, untuk delaynya di setiap input dan output ini masing-masing maksimum di 680 milisecond dengan 3 pilihan tipe delaynya, ada milisecond, meter, dan feet. Nah, di bagian sampingnya ini ada metrik. Nah, di metrik ini di sini teman-teman bisa langsung lihat ini input 1 menuju ke output mana aja. Ini output 1, terus kemudian ini output 5. Nah, teman-teman bisa langsung lihat ini secara jelas. Jika teman-teman ini untuk mengubahnya, teman-teman bisa langsung masuk di sini. Misalkan ini output atau output 1 ini mau menjadi input A dan input B. Ini maksudnya adalah summing dari input A dan input B. Atau misalkan di sini dari output 1 normal ke sini, atau misalkan output satunya dan output 2-nya saya samakan dapat input A semua. Nah, ini teman-teman bisa setup di sini. Dan gainnya juga ini bisa di setup di sini atau di bagian depan tadi. Nah, kita masuk ke pembahasan di bagian input A. Di input A ini ada PEQ. Untuk EQ tipenya ini bisa dipilih, ada low shelving, high shelving, low pass, high pass, all pass filternya ada 1 dan ada 2. Ini order 1 dan order 2. Oke, kemudian di sini ada gain, jika dikecilin atau digedein ini bisa dari sini atau bisa ngetik dari sini. Kemudian di bagian key-nya, semakin besar angka key-nya maka semakin sempit untuk lebar frekuensi yang akan kita setup. Di sini ada frekuensi yang bisa digeser di sini atau diketik di sini. Oke, kemudian ini setiap PEQ-nya bisa di bypass. Atau teman-teman bisa geser di bagian ini. Jika teman-teman tidak mau ke sini, ini teman-teman bisa geser di bagian ininya. Ini ada frekuensi key dan gain-nya. Sekarang kita bahas di input 1, sedangkan di input B, C, D ini semuanya sama. Jadi kita bahas di bagian input 1 aja. Nah, di bagian ini ada normal atau inverse sama seperti yang tadi. Di bagian ini ada fear fail. Nanti kita bahas untuk yang selanjutnya. Kemudian di bagian outputnya, ini ada 9 PEQ, sedangkan di bagian input tadi ada 8 PEQ-nya. Nah, di bagian outputnya ini ada 9 PEQ di setiap output. Jadi output 1, output 2 dan seterusnya sampai dengan output 8 ini masing-masing memiliki 9 filter PEQ yang tipenya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Sedangkan di sininya ini ada mode, ini sebenarnya di sini adalah crossover.
Nah, untuk crossovernya ini ada high pass dan low pass filternya. Di sini ada mode yang pernah saya bahas juga. Di sini ada IIR dan FIR. Nah, tapi sebelum saya bahas ke situ, di sini ada yang pernah saya bilang, di sini ada slope. Slope itu berapa tajam frekuensi ini yang sudah kita tentukan akan memotongnya. Nah, kita ambil contoh di sini 101 Hz. Di sini saya ambil contoh 101 Hz dengan slope berapa? Misalkan di sini menggunakan slope BW24 dan ini bypassnya saya lepas menjadi on. Slope 24 BW24 beda dengan slope LR24. Di sini teman-teman lihat di sini. Ini untuk memotongnya ini seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini jika saya ganti menjadi LR24. Nah, ini akan semakin turun. Nah, jadi potongannya di 100 Hz, tapi di 100 Hz ini sudah minus 6 dB. Sedangkan yang tadi di Butterworth, teman-teman bisa lihat kalau di minus 24 dB per oktav untuk slope-nya, di Butterworth hanya minus 3 dB di crossover poinnya atau titik crossover poinnya. Sedangkan di Basel ini agak beda lagi, walaupun sama-sama di minus 3, tapi untuk curamnya ini lebih landai dibanding yang tadi di antara Butterworth dan Lindquist Relay-nya. Nah, ini lebih curam, langsung menukik di sini. Sedangkan untuk Basel tadi agak lebih landai. Oke, lebih landai di sini, lebih slow, santai, nggak langsung curam. Nah, ini untuk high pass ini seperti ini. Nah, ini yang pernah saya bilang bahwa high pass ini hanya melewatkan frekuensi di atas titik crossover point-nya. Di sini 100 Hz, maka frekuensi di bawah 100 Hz ini sudah terpotong. Semakin tidak ada, semakin ke bawah. Nah, sedangkan di frekuensi di atas titik crossover point-nya, ini untuk HPF ini hanya melewatkan di sini. Semuanya keluar. Sedangkan low pass filternya ini kebalikannya. Yang pernah saya katakan, ini misalkan saya ambil contoh di 1000 Hz. Nah, di sini untuk 1000 Hz-nya menggunakan LR48. Di sini ada orde 1. Orde 1 itu mulai dari 6 dB per oktav, orde 2 12 dB per oktav, orde 3 18 dB per oktav, dan selanjutnya hingga 8 orde yaitu 48 dB per oktav. Nah, ini karena 48 dB per oktav ini curam sekali. Jika kita ubah menjadi BW24 tidak terlalu curam di sini. Atau misalkan kita ubah menjadi BL24 ini akan semakin landai. Nah, ini yang pernah saya bilang HPF dengan LPF. Jika HPF hanya melewatkan frekuensi di atas titik crossovernya, sedangkan low pass filter atau LPF ini hanya melewatkan di bawah titik crossovernya. Yaitu di sini saya ambil contoh 1 kHz, maka frekuensi yang akan dikeluarkan di output channel ini maka di sini hanya di bawah 1 kHz. Oke, ini pembahasan di mode high pass dan low pass filternya. Tapi di sini ada pilihan lagi. Di sini ada mode IIR, Infinite Impulse Response, dan yang kedua ini Finite Impulse Response. Ini yang terbatas, yang IIR ini yang tidak terbatas. Kenapa justru yang FIR ini terbatas? Karena dengan FIR kita akan terbatas dengan latensi. Maksudnya di sini ada latensi yang mempengaruhi jika semakin besar kita menggunakan tabnya maka akan semakin besar latensinya. Karena Passwan 4800 sudah menyediakan FIR internal untuk di crossover, teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini. Teman-teman di sini bisa memilih tipenya. Tipenya ada low pass, bypass, bandpass, dan external FIR. Nah, untuk external FIR-nya teman-teman bisa menggunakan software dari Xclip, FIR Designer, atau dari Filterhost. Untuk softwarenya teman-teman bisa langsung dapatkan dengan membeli langsung ke websitenya. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian low pass, high pass, atau bandpassnya. Nah, untuk di high passnya kita coba. Dengan kita memilih high pass, maka yang bisa digeser di sini hanya di bagian high passnya aja. Sedangkan untuk low passnya, jika kita klik low pass, maka di sini akan low passnya aja yang bisa digeser. Sedangkan untuk band pass, teman-teman bisa geser keduanya. Di high passnya mau di berapa hertz, kemudian di low passnya mau berapa hertz, teman-teman bisa setup ini. Kemudian di bawahnya ini ada windowing. Windowingnya yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada banyak sekali, Hanning, Hamming, Blackman, dan lain sebagainya.
Kemudian di bawahnya ada tab. Nah, tab ini yang menentukan hasilnya. Semakin besar tabnya, maka akan semakin besar latensinya. Defaultnya ini 512, saya akan pilih 512. Tapi di sini ini kita lihat magnitude-nya. Jika kita pilih posisi yang sekarang, oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini range-nya hanya kecil sekali karena kita tentukan di 977 sampai dengan 3 kHz. Teman-teman bisa geser ini dan ini bisa digeser lagi, klik OK. Nah, di sini menariknya adanya Vir filter di bagian crossover. Jika teman-teman menentukan crossover di titik frekuensi yang teman-teman tentukan di sini, misalkan di sini saya ambil contoh misalkan di 500 Hz, maka fasenya ini tidak akan ada terjadi lipatan fase seperti jika kita menggunakan crossover jenis IIR. Hanya saja di bagian Vir filter ini adanya latensi. Di sini teman-teman bisa lebih maksimal lagi jika teman-teman menggunakan Vir yang custom. Kalau saya sendiri, saya sering menggunakan Vir filter customnya. Saya menggunakan software, yang pertama saya menggunakan Vir Creator X dari Xclip, dan yang kedua saya menggunakan filter host dari HX Audio Lab. Nah, untuk teman-teman yang masih belum memiliki softwarenya, teman-teman bisa menggunakan mode Vir crossover secara default bawaan pabrik. Di bagian atasnya ini ada untuk open, save, upload, download. Ini sama prosesnya seperti yang di sini, ada store, ada recall. Nah, cara store-nya teman-teman bisa klik di sini, dan di sini lebih mudahnya di sini teman-teman bisa langsung ketik nama. Di sini misalkan VA Pro Audio. Di sini teman-teman bisa langsung OK, atau jika mau mengganti tinggal hapus saja dan ganti nama yang baru. Oke, saya cancel. Untuk recall-nya teman-teman juga di sini langsung lebih mudah, recall aja langsung. Nah, di bagian linknya, jika teman-teman mau link di sini input A dan input B, misalkan mau di link ini, maka otomatis settingan input A akan sama dengan settingan input B-nya. Oke, untuk mengembalikan di situ, dan outputnya pun sama. Output 1 disamakan dengan output 4 pun sama, tinggal klik aja. Dikembalikan normal, tinggal klik seperti ini. Kemudian jika mau copy di sini bisa klik aja di bagian inputnya, di bagian outputnya teman-teman bisa klik di bagian copy-nya. Nah, ini untuk setting ID-nya. Kini karena sudah connect maka di sini akan menjadi kayak terblok. Kemudian input select-nya ini bisa dipilih analog atau AES EBU, kemudian di bagian outputnya juga sama, bisa dipilih analog atau AES. Ini ada tambahan fitur analog input atau pink noise atau white noise. Jika pink noise di sini akan langsung nyala. Di sini teman-teman bisa lihat untuk pink noise, synthwave ini bisa dipilih frekuensinya juga, dan white noise. Nah, untuk pink noise teman-teman bisa lihat di sini. Di sini saya exit. Nah, untuk pink noise di sini teman-teman bisa lihat di sini. Kalau di sini itu udah ada sinyalnya, sinyal pink noise. Jadi semua output dan inputnya ini keluar pink noise-nya. Oke, saya kembalikan menjadi analog. Kemudian di channelnya. Di channelnya ini teman-teman bisa ubah namanya menjadi apa? Sesuaikan dengan kebutuhan, misalkan ini mid, high, sub atau yang lainnya. Oke, kali ini pembahasan software DLMS Paswan 4800-nya sudah selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman membutuhkan informasi yang lebih lanjut, langsung kontak kami di VA Pro Audio. Untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba atau membutuhkan custom Vir-nya menyesuaikan dengan respon frekuensi yang teman-teman miliki, teman-teman bisa langsung kontak kami di VA Pro Audio. Kami akan membantu sebisa kami untuk membantu teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.